kita kan punya pengalaman ini. Belum lama kemarin. Ya, semoga Mbah Nun nonton. Itu memang dampak, Mas, dampak ya. Satu sistem. Presidennya ganti, Kompolnasnya ganti, Komnas HAM ganti, Propam ganti, Polri ganti, entek ganti kabel. Kok bisa? Lah kotor kabel. Terlibat kabel secara sistem, secara pemikiran. Denny Sumargo dan semualah yang ngaku kebal-kebal dukun-dukun. Kalau bisa sudahilah ya. Demi Allah ini, sudahilah. Saya itu yang lihat itu malu. Kamu yang ngoceh di sana, aku yang malu di sini gitu ya. Kamu yang bersilat macam-macam di sana, aku yang malu di sini gitu ya. Sebagai orang Islam itu aku malu. Riba di mana-mana, jadi nggak usah pamer kebal. Indonesia nggak butuh orang kebal dan nggak ada orang kebal. Gaib itu bukan untuk dipertontonkan. Aku siap bertaruh leher. Gus, gaib itu ada? Ada. Coba buktikan. Imanku mengatakan gaib itu ada, tapi aku nggak punya kemampuan untuk membuktikan itu gaib. iPhone itu berapa harganya? Harga dirimu senilai iPhone itu. Tapi bukan iPhone-nya, dengan tangannya Dokter Richard gini-gini ke kamu itu udah nggak ada nilainya, kamu itu sudah. Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sahabat Gus Nur, ngaji segoro, sedaya mawon. Kita bertemu lagi di malam Rabu, yaitu sesi question answer atau tanya jawab langsung bersama Gus Nur. Dan di sini sudah hadir saudara-saudara sahabat Gus Nur ya. Banyak sekali di sini dan masih ada di perjalanan mau hadir ke sini Gus Nur. Insyaallah. Alhamdulillah tetap seperti biasanya kita syukuri kita diberi kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala Gus. Amin. Dan sholawat tentunya tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa berjumpa di sini teman-teman. Ini ada pertanyaan-pertanyaan banyak sekali dan kita sudah tentukan yang mana kira-kira tepat, karena kalau dijawab semua tidak akan mungkin bisa Gus Nur nggih. Oke, monggo Gus. Berarti ini tanya jawab nggih. Nggih, monggo jenengan sapa apa ini? Dulur-dulur. Langsung aja lah, hemat durasi lah ya. Langsung. Tapi intinya malam ini kita malam apa ini? Malam Rebu nggih. Jadi acara ini rutin malam Sabtu dan malam Rebu ya. Di Cafe GN13. Kalau malam Sabtunya itu kita cenderung ke konsultasi tentang pengobatan ya, tentang penyakit ya. Ada yang live, ada yang banyak yang datang di sini. Nggih, monggo Mas. Ini langsung mawon untuk menyingkat waktu Gus Nur. Nggih. Ini pertanyaan seperti biasanya dari Mas Ibang Midfielder. Nah, masuk ke channel Blogosuto Gus Nur. Siap. Dan beliau bertanya seperti ini Gus, nah, ini juga namanya silaturahmi. Kok Gus Nur sekali-sekali nggak sowan ke tempat rumah Ma'iyah Kadipiro Jogja? Sekali-sekali ngobrol entah soal negara atau apa, biar juga bisa ditayangkan di channel Mbah Nun atau Ma'iyah.com. Biar tahu gimana langsung responnya, ketemu orangnya langsung. Apa nggak ada rencana serius begitu? Nah, ini dari Mas Ibang Midfielder ini Gus. Dia bertanya seperti itu. Itu pertanyaan pertama Gus. Nggih. Apa lanjut pertanyaan kedua? Lanjut. 3 lah paling banyak nggih. 3 nggih. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua Gus, ini yang masuk pesen Mas kopi ke email. Ini kayaknya agak serius dengan jawabnya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Nur, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu istiqomah dalam perjuangan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Sulaiman dari Bekasi Gus Nur. Gus Nur kan selalu memerangi riba dan kemiskinan dalam berdakwah, social humanity. Pertanyaan saya, apakah Gus Nur tidak mencoba memerangi itu semua dengan masuk ke sistem kepemerintahan? Misal jadi anggota DPR, gubernur, wali kota,
atau apalah, sehingga dengan power itu akan lebih mudah terrealisasi dengan satu kebijakan tanda tangan atau aturan-aturan sebagainya. Maka secara otomatis tujuan Gus Dur bisa tercapai secara cepat. Misal berantas mafia tanah yang selama ini Gus Dur bahas, pinjol, dengan suatu peraturan maka hal itu bisa diberantas Gus Nur. Demikian salam takdim dari kulo. Jika itu benar maka datangnya dari Allah, jika salah maka datangnya dari saya yang miskin ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pak Sulaiman Manli Gus. Oke. Dari Bekasi. Satu lagi ya, kedepit 3. Dan ini sebenarnya bukan pertanyaan Gus, tapi banyak sekali pertanyaan itu sama semua Gus. Ini kok masih tetap aja di sosmed ini, apa pengalihan isu nih Gus? Kok perdukunan ini kok nggak mari-mari gitu loh Gus? Kok nggak selesai-selesai gitu loh? Kemarin itu yang rame itu apa Gus? Yang ke Denny apa itu? Siapa Habib Jindan? Nah, Habib Jindan dan lain sebagainya. Kok tambah semakin mengerucut gitu loh? Nggak selesai-selesai gitu. Kayak rodanya itu dibiarin begitu aja. Itu tanggapan Gus Dur gimana itu? Baik, langsung ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, kenapa kok enggak silaturahim ke Kadipiro rumah Mbah Nun lah intinya ya, Mbah Nun. Atau pertanyaannya saya luaskan Mas, saya lengkapi ya. Kenapa kok enggak silaturahim ke Mbah Nun? Kenapa kok enggak silaturahim ke Gus Baha? Kenapa kok enggak silaturahim ke Adi Hidayat? Ustadz Adi Hidayat, kenapa kok enggak silaturahim ke Ustadz Khalid Basalama? Kenapa kok enggak silaturahim ke siapa mana ya? Gitulah ya kurang lebihnya ya, ke Buya Yahya, ke ulama-ulama yang relatif ilmunya nyundul langit gitu ya. Tapi pertanyaannya kan ke Mbah Nun. Jadi gini teman-teman, Mas Arifin dan semua yang hadir sini dan jamaah yang di sana, hubungan itu ada berbagai macam dimensi Mas. Hubungan itu ya, hubungan itu ada berbagai macam corak ya, ada berbagai macam rahasia gitu. Gini maksud saya, aku jawab piye yo. Oke, poin pertama ya Mas Arifin ya, poin pertama, Mbah Nun, Gus Baha, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat dan lain-lainnya ya, itu bagi saya beliau-beliau itu terlalu suci Mas, terlalu suci, terlalu tinggi. Sementara kalau saya ngukur diriku sendiri, aku ini kotor, aku ini rendah. Itu poin pertama Mas. Jadi kalau saya ke sana, saya harus hitung-hitungan realistis. Saya ngeman beliau-beliau jangan sampai dengan kedatanganku nanti malah kesucian mereka terkontaminasi atau ternoda Mas. Gus Baha orang suci ya, ahli kitab fikih, ahli kitab kuning, ahli Quran. Mbah Nun guru lah ya, guru segala guru. Ini poin pertama loh ya. Terus kemudian siapa lagi lah, Buya Yahya dan seterusnya itu beliau-beliau adalah orang suci, orang bersih, saya orang kotor. Secara politik, secara estetika kalau saya datang ke sana kasihan beliau Mas. Yang rugi beliau ya. Nanti beliau malah turun derajatnya, turun nilainya gitu kan. Nah itu poin pertama ya, ini kan opini pribadiku, aku coba menganalisa dari berbagai macam dimensi kan gitu ya. Nah poin kedua Mas, sebenarnya kami nggak ada masalah gitu kan, dengan Mbah Nun nggak masalah, dengan siapa tadi, dengan Buya Yahya nggak masalah, nggak ada punya masalah. Terus kemudian dengan Gus Baha juga saya takdim ya kan. Tapi belum tentu orang-orang di sekitarnya itu sama dengan beliau Mas. Mungkin ya adminnya Mbah Nun, adminnya Buya Yahya, adminnya Gus Baha, orang-orang sekitarnya itu belum tentu sama dengan beliau Mas. Ini poin kedua loh ya.
Belum tentu gitu kan. Kalau beliau mungkin welcome, nggak ada masalah, dan saya tahu diri lah, seandainya saya mau ke sana ya nggak perlu bawa kamera lah ya, untuk apa kan, untuk menjaga kehormatan. Kalau saya mau ketemu beliau mungkin sembunyi-sembunyi, lampat mata, cium tangan, nimba ilmu kan gitu ya, nimba kaweruh gitu kan, nggak usah di infotainment kan, nggak usah di entertainment kan gitu. Oke, jadi poin yang kedua, belum tentu saya menjaga perasaan, jangan-jangan nanti adminnya, keluarganya, kan saya ini kan tukang nyerang pemerintah gitu kan, saya ini kan radikal, apalagi kalau kayak Gus Baha itu kan menurut saya ya, kan NU struktural Mas, dan Anda tahu sendiri orang-orang struktural yang menjilat ke rezim itu gimana ke saya kan, sementara saya nyerang penguasa yang dolim munafik ini gitu. Nah itu kan juga saya analisa Mas. Saya belajar ketika Ustaz Yusuf Mansur datang ke Gus Baha ya kan. Di beberapa segmen saya lihat Yusuf Mansur ini rupanya memanfaatkan, ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu kan. Dimana di saat yang sama dia lagi dikejar kasus, dikejar orang-orang, dilabeli penipu, dia merapat ke Gus Baha, selfie ya. Nah dan saya nggak mau seperti itu gitu loh Mas, kemana arahnya tahu ya jenengan ya. Nah kurang lebih seperti itu poin yang kedua. Jadi poin pertama, saya orang kotor, beliau orang suci gitu. Ma'iyah itu orang suci, Ma'iyah itu pusaranya orang-orang suci, dan saya nggak akan ngotori ke sana gitu kan. Yang kedua, saya dengan beliau-beliau nggak ada masalah, tapi kan jangan-jangan adminnya, jangan-jangan manajernya, jangan-jangan strukturalnya kan gitu Mas. Bahkan gini, saya tak ngomong Mas Arifin sekarang ya. Kita kan punya pengalaman ini, belum lama kemarin. Ya, semoga Mbah Nun nonton. Jadi beliau ini kirim meme ke saya, Mbah Nun hadir di Malang gitu kan. Tanggal berapa kemarin tuh? 20 ya. Jauh-jauh hari beliau sudah kirim ke saya. Gus, ayo Gus tolong hadir ke sini Gus. Ayo ikut saya. Wallahi ini saya bilang sama beliau, Mas Arifin, saya sih nggak masalah sama Mbah Nun, tapi panitianya gimana? Kan belum tentu panitianya cocok sama saya, belum tentu satu resonansi dengan saya, kan nggak enak. Dan Mbah Nun kalau ketemu saya mesti saya diajak ke panggung, kan itu nanti pakewu saya. Oh enggak lah saksinya ini. Oh masa sih ngutani silaturahim Gus? Enggak gitu. Enggak pakai syuting-syutingan, enggak pakai iya, tapi intinya kan saya udah ngomong gitu. Enggak bisa Mas Arifin. Panitianya itu siapa, adminnya siapa? Sekarang Mbah Nun tuh ya dikelilingi orang yang model bagaimana kan kita nggak tahu. Kalau saya sama Mbah Nun ya nggak ada masalah. Wis koyo anak karo bapak gitu, bahkan melebihi biologis. Gitu. Bahkan kadang-kadang kalau saya boleh sedikit takabur itu mungkin diantara jamaah Ma'iyah aku sing netes aku Mas. Praktek ya. Diantara jutaan jamaah Ma'iyah aku sing netes itu mungkin aku lah. Ya kan boleh aku sombongin. Nggih teng guru Gus. Nah, saya ngomong gitu, Mas gak iso Mas. Mbah Nun gak apa-apa, tapi admin panitiane. Oke, next. Tapi beliau maksa. Padahal tanggal 20 itu sampean ngomong tuh masih jauh hari loh ya. Terus tiba-tiba tanggal 19 20 beliau ngingatkan lagi. Ayo Gus, ke Mbah Nun. Duh ya apa itu. Padahal saya punya acara itu, tanggal 20 itu saya punya acara safar. Ya sudahlah demi menyeneng ini Mas Arifin ini. Ya uslah ayo Mas budal Mas, bismillah gitu kan. Singkat cerita, berangkat saya sama beliau, ngajak istrinya, udah dandan, sudah pakai nyetil-nyetil gitu kan. 3 orang aja ke sini. 3 orang, saking kepinginnya sama Mbah Nun. Oke, ayo berangkat gitu. Akhirnya saya batalkan acara saya itu. Dek Sanum, Mas Nur panggil nak, kameranya takut mati nak, dikontrol nak. Oke, akhirnya saya berangkat ya. Di tengah jalan, saya kok nggak enak gitu kan. Akhirnya tak telepon. Saya nggak usah sebut namanya siapa yang saya telepon, tapi salah satu ring satunya Mbah Nun kan, saya telepon. Ada beliau nih saksinya nih. Tahu speaker. Mas, kula badhe rawuh ten Mbah Nun.
Apa jawabannya? Waduh, aduh ya apa Gus gitu. Kalau bisa sama ojo teko Gus. Ya sudahlah sama teko tapi yo nyingit-nyingit lah ojo ngaji lah. Tapi nggak mungkin lek Mbah Nun ketok sama lah mesti sama digawang nang panggung lah terus panitiane iku lho Gus. Aku gak enak karo panitiane. Ro dhewe saiki zamane ngene. Ya saranku ya sama ojo teko Gus saiki Gus. Ini ada saksinya demi Allah ini. Nah, wis Mas krungu dhewe sampean. Krungu dhewe sampean gitu. Jadi di dunia ini ada hubungan-hubungan yang seperti itu dinamikanya. Intinya akhirnya malam itu kita cancel, kita putar balik dan kita nggak jadi datang. Loh, kita ini silaturahim kok. Ya kan, tapi kan memang kenyataannya seperti itu. Kita percaya nggak percaya? Jangan Gus, nggak enak karo panitiane. Ya lek panitiane seneng karo sampean, lek gak seneng karo sampean. Nah, dan itu sudah jauh saya rasa itu, feeling itu udah kena gitu loh. Begitu loh Mas. Jadi kembali ke pertanyaan ya, apa Gus Nur nggak silaturahim ke Jogja ya? Sibang ini ya. Ke Gus Baha, banyak yang nanya seperti itu. Ya cukuplah kita bermain kolbu Mas. Ya kita bermain kolbu. Bahkan sesekali kalau setelah selesai sholat juga saya kirim Al-Fatihah untuk Mbah Nun, untuk Gus Baha, untuk Buya Yahya dan semua pejuang Habib Rizik. Saya kirim Al-Fatihah. Gitu kan Mbak. Dan hubungan itu kan ada hubungan itu Mas yang tidak pernah ketemu tapi saling mendoakan dan saling merindu. Nggak pernah ketemu gitu kan. Bahkan ada hubungan yang kalau di depan umum tuh nggak nyopo. Ngelirik aja enggak, pentelengan gitu di depan umum. Padahal di dalam hati ini saling merindu. Ya, saling mendoakan. Atau sebaliknya, di depan umum pura-pura mesra. Rangkul-rangkulan, peluk-pelukan, mesra banget. Padahal di dalam hati ini saling dendam, saling caci. Politikusnya. Dek, belum mati. Nah gitu loh saudaraku, ini jawaban saya ya. Dikembangkan, jadi saya harus hitung untung rugi untuk orang yang mau saya datangi. Gitu kan, karena beliau orang-orang soheh, orang-orang suci, orang-orang bersih, orang-orang berilmu. Saya doif, kotor ya, saya ini orang yang bejat, jadi jangan sampai kekotoran saya ini menodai kesucian beliau gitu kan. Nah itu kembang nolah gila, kurang lebih seperti itu ya. Saman pun paham, bisa mau saman komentari tak? Sangat paham. Saya itu nggak perlu ngomentari karena itu udah jelas. Karena kalau saya enggak Mas, kalau saya kan segoro Mas yo. Teko gak masalah. Mau Erick Thohir kesini datang monggo. Mau siapapun pelacur, maling, teman-teman datang setiap hari. Cuman kalau ya tadi itu dan gini Mas. Silaturahmi itu penting loh. Dan iya silaturahmi penting dan sebenarnya ya kalau saya pakai ego ya. Ini ego ini yang bicara ini. Mbah Nun Gus Baha ya misalkan, Buya Yahya. Itu kesuciannya itu sudah nyundul langit. Apalah arti kekotoran saya, seandainya saya datang sekalipun nggak akan mengurangi kesucian beliau sebenarnya. Kan nggak mungkin dilebur kekotoran saya, kekonyolan saya, kenakalan saya itu dilebur dengan nama besar beliau kan, dengan kesucian ilmu beliau. Sebenarnya nggak perlu takut. Gitu. Oh gara-gara Gus Nur teko iki wah kok reputasiku turun gitu. Wah jamaahku entek kan nggak mungkin karena beliau sudah berada di makom yang tinggi gitu kan. Nah, tapi kan adminnya nggak mungkin berpikir seperti itu Mas. Gitu. Bahkan ngapunten Gus ya, ini saya nggih. Saya tuh ngomong sama istri gini Gus, ini lillahi ta'ala gitu Gus. Lah iya Mbah Nun umure wis sakmono, Nduk. Cak Fuad umure sakmono. Ya apa sih lek awake dhewe iki silaturahmi gitu loh. Ya Gus nggih. Sapa ngerti menangi gitu. Ini bukan berarti untuk disoting, untuk selfie mboten. Tapi kan konteks koridor silaturahmi itu menurut saya sangat suci Gus. Itu tidak bisa dimiliki oleh orang yang nggak mungkin punya gretek gitu loh Gus. Paham nggih Gus nggih? Paham. Dan itu respect. Paham. Respect saya dan jenengan kepada beliau-beliau semua. Paham. Dengan momen Agustusan ini. Kalau saya merdeka, siapapun mau datang monggo.
Kalau memang yang datang itu kotoran, misalkan bisa dengan kotorannya bisa menodai diriku, nggak masalah. Walaupun aku harus ternoda oleh kotoran dia, ya nggak masalah. Mudah-mudahan ada hikmahnya ngono, Mas, gak repot lah, Mas. Oke, next pertanyaan berikutnya, Gus G. Dek nggak mati, Nak. Apa yang kedua? Mas. Yang kedua apa? Dek sambil diawasin, Nak. Kalau yang merah mati, bilang ke Abi yang rek, tulisan rek itu masih hidup. Nggih. Tahu, nggih. Yang merah. Kedip-kedip, nggih, Mbak. Oke. Yang itu, Gus, yang jenengan masuk ke struktural, eksekutif, judikatif, legislatif gitu. Kenapa nggak ke situ aja supaya cepet gitu? Oh, nggih. Jadi gini, Mas, gini. Kita ini terbentur oleh batasan antara kodok dan kodar gitu kan. Kodok dan kodar, dan berbuat baik itu tidak harus jadi presiden, tidak harus jadi anggota DPR ya, tidak harus. Kalau memang harus jadi anggota DPR, harus jadi presiden, Rocky Gerung lebih layak, Habib Rizik lebih layak, Ustadz Abdul Somad lebih layak gitu kan. Banyak yang lebih layak itu. Tapi beliau-beliau juga akhirnya, kenapa beliau nggak mau atau nggak bisa? Ya karena mungkin ada kodok dan kodar yang memang ada ruangan-ruangan yang memang beliau-beliau tidak mampu atau belum waktunya kan gitu ya. Tapi kalau secara hitung-hitungan realistis, saya nggak mungkin, Mas, masuk ke sana gitu kan. Nggak mungkin karena memang giroh nggak ada, getaran nggak ada, debaran nggak ada, cita-cita nggak ada, kemauan nggak ada gitu kan, keinginan juga nggak ada. Dan tujuannya kan berbuat baik, merangi riba, ngentas kemiskinan kan, walaupun nggak jadi DPR kan sekarang juga bisa berperan, gitu kan. Mas Arifin sekarang sama dengan guru loh, Mas. Guru nih sama guru TK. Besok kalau sama jadi doktor, kalau sama jadi profesor. Jangan lupa, Mas, ada jasa guru TK-nya sampean, ada jasa guru SD-nya sampean. Dan kalau gini, jadi karena terus kenapa kok Saman bisa jadi profesor sementara guru TK-nya Saman nggak bisa? Karena memang mereka nggak ingin jadi profesor, mereka ingin melahirkan profesor tanpa harus jadi profesor kan, ngono lho, Mas. Wis kembang nolah. Gitu ya. Terus kemudian yang paling prinsip lagi, Mas, lele aku dadi anggota dewan yo lek ndelok watakku koyo ngene, Mas. Sopo sing dadi ketuaku sopo? Aku iso tadi pimpin wong, Mas. Tiba-tiba ketuaku nggak teli. Ketuaku tukang carpak ya, tukang bohong, tukang nipu ya. Masa aku mau dipimpin orang seperti itu, ketua umum? Aku masuk PDI misalkan, ya masuk Nasdem, masuk Golkar. Lah ketuaku sopo, Mas? Anak buahku sopo terusan? Nggak bisa, itu udah lingkaran yang duduk makomku, Mas. Tapi hikmah pertanyaan ini, Gus, timbul itu kan karena sikon negara yang tidak baik-baik saja gitu loh. Ini sebenarnya gemas si Mas siapa ini? Mas Sulaiman Manle gitu. Iya sih, Mas. Itu konteks ya memang kadang lek aku nggawe otak nakal, Mas, yo. Lek aku dadi presiden ya memang entek, Mas. Korupsi ini entek, maling-maling entek, tak pateni kabeh ku, Mas. Masih anakku KKN tak pateni undang, Mas. Iya, anakku KKN pateni ngono. Lek aku dadi presiden ndang mari. Ya kadang otakku nakal ngono, Mas, gitu kan. Nah, sekarang ini sungkan nang rakyat nggih. Sekarang ini kasus Sambu, kalau saya boleh komen secara simpel, ringkes, batal kabeh, Mas. Sopo wong propam iku polisi. Sing nakal polisi. Sama nyebuto satu nama, nyebuto satu lembaga yang bersih sekarang. Gak ono lek sampean takon aku sesimpel duduk propam sing diganti sak presidennya diganti, Mas. Itu memang dampak, Mas, dampak ya. Satu sistem. Presidennya ganti, Kompolnasnya ganti, Komnas HAM ganti, propam ganti, Polri ganti, entek ganti kabel. Kok bisa? Lah kotor kabeh. Terlibat kabeh secara sistem, secara pemikiran. No, entek kabeh kelelep di setelan tsunami ganti baru iso.
Oke ya, jadi aku nggak mungkin lah jadi anggota dewan. Terlepas itu nanti ada kodok dan kodarnya Allah, tapi nggak mungkin Mas. Bukan duniaku, bukan getaranku, bukan tujuan hidupku. Ngono Mas ya. Tapi ya banyak juga Gus Nur ya tetap seperti ini aja gitu. Banyak yang mau Gus Nur seperti ini aja gitu. Iya Mas, lah aku jadi anggota dewan Mas. Ya misalkan jadi menteri apa jadi anggota dewan ya wong manganku ya sedino ya ping loro Mas. Ya nggak akan merubah itu kan ini. Sampai begini Gus, teman saya ngajar itu. Lek iso Gus Nur ya coba buka sekolahan. Lah apa ya ru dhewe awakmu ya wis. Oh iya. Akhirnya terseret ke sistem kapitalis ya. Nah, mafia. Itu kan saking masyarakat sudah sayang mafia pendidikan ya. Nah, aku jadi presiden, aku jadi menteri, aku jadi anggota dewan, tunjangan gak tak ambil. Apa mana Mas? Fasilitas gak tak ambil. Mampu ngapain? Kuwabe di saluran rakyat. Kan gitu, nggak popo, yang penting rakyatnya kaya kan ngono. Cuman kan sistem ini, negeri ini, rezim ini nggak butuh pemikiran seperti ini Mas. Nggak butuh orang jujur, orang yang nggak punya pamrih kayak Gus Nur iki Canur, nggak butuh. Sing dibutuhin niku penjilat, munafik, pinter bohong. Itu sing dibutuhin negeri ini. Bohong kabeh Mas apa? Propame bohong, jenderali bohong, Kompolnas bohong, presiden bohong. Presiden bohong apa enggak? Tukang bohong kabeh. Ya makanya nggak iso, batal kabeh ku Mas. Sing milih ya sapa? Lah ngoten nggih istilahnya. Nah, sebut satu yang ndak terlibat semua sekarang. Dengan kejadiannya Sambo ini minimal terlibat pemikiran, terlibat sistem. Dengan kotak suara kerdus digembok besi itu udah terlibat semua Mas. Wes ya, balik anu Mas singkat aja Mas. Ini jenengan emosi lek mboten kula cegat nih. Ya Allah. Oke. Itu tadi Gus, next oke. Mas masih aman? Oke. Untuk itu Gus. Tenaga dalam itu ya. Iya, yang sekarang fenomena kok nggak selesai kok ngelending terus ini perdukunan ini Gus. Kemarin habis. Makanya gini lah, saran saya ya, ini ya semua yang muncul di Dr. Richard Lee, siapa yang muncul di Denny namanya, Denny siapa? Sumiargo siapa? Denny Sumargo dan semualah yang ngaku kebal-kebal dukun-dukun. Kalau bisa sudahilah ya, demi Allah ini sudahilah. Saya itu yang lihat itu malu. Kamu yang ngoceh di sana, aku yang malu di sini gitu ya. Kamu yang bersilat macam-macam di sana, aku yang malu di sini gitu ya. Sebagai orang Islam itu aku malu. Ya ente kadang-kadang istilah kata, wis ndak usah gitu-gitu. Indonesia ini butuh orang yang bisa melunasi hutang, butuh orang yang bisa memberdayakan masyarakat umat sebanyak-banyaknya. Indonesia ini butuh seorang revolusioner yang bisa mengangkat kemiskinan, mengentaskan rakyat di sekitar kita yang sebanyak-banyaknya. Indonesia tuh butuh orang yang seperti itu, ya revolusioner, imajiner, apa ya, inspiratif, produktif, inovatif, kreatif, produktif gitu loh. Untuk memberdayakan rakyat ini bagaimana ekonomi susah ya, riba di mana-mana. Jadi nggak usah pamer kebal. Indonesia nggak butuh orang kebal dan nggak ada orang kebal. Gaib itu bukan untuk dipertontonkan. Aku siap bertaruh leher. Gus, gaib itu ada. Ada. Coba buktikan. Imanku mengatakan gaib itu ada, tapi aku nggak punya kemampuan untuk membuktikan itu gaib. Tapi aku mengatakan ada. Al-Quran Mas, Al-Quran, tak ambil satu contoh. Nabi Musa memukulkan tongkatnya di laut, lautnya belah. Gaib apa bukan itu? Gaib. Walaupun mataku nggak lihat secara otentik, tapi aku siap seandainya ditodong pistol. Ayo Gus, kamu ingkari itu, mana ada tongkat bisa belah laut? Enggak, tembak bila perlu. Loh, tapi kan Gus Nur nggak lihat, nggak apa-apa aku nggak lihat. Itu Quran yang mengatakan, maka imanku mengimani itu iya. Itu namanya gaib Mas. Gaib itu ada. Cuman kalau yang di infotainmentkan, di entertainmentkan, ditunjukkan, dipamerkan di YouTube, nonsense impossible carpak taek. Ngomel aku ngomong mangan nih sampean lali aku. Ya, tapi kan hikmahnya semakin kesini orang jadi tahu Gus. Itu tendensi konten Gus. Itu tendensi. Iya, malu nggak ada ya. Gaib itu bukan seperti itu. Gaib itu ada.
tapi tidak bisa dipertontonkan, ya nggak ada. Gaib itu ada, karomah itu ada. Totoan sakmini lek iso ini totoan lho ya. Itu kan anak kecil ya, nggak ada. Rakyat sing anu Gus nggih. Miskin ada. gitu. Aku kan jualan golok juga, golokku tuajem. Siapa yang ngomong kebal sini tak bacok dasmu sini. Nggak ada itu, sandiwara semua, bohong semua, nipu semua. Malu, malu. Kamu sudah punya anak, punya cucu, punya istri, ditonton orang banyak, itu malu. Harusnya takdim, tawadu. Ngomel ndak karo salah, ngomong aja salah-salah. Udah, ayo kita berdayakan umat, bersatu, ukhuwah ini. Ini loh, bangsamu ini dililit utang ini, bangsamu ini 7.000 triliun lebih ini. Bunganya ratusan triliun lebih ini, minggu depan naik ini BBM ini. Naik lagi ini. Itu loh, itu ikut gitu loh. Yang punya kesaktian, keluarkan semua kesaktianmu. Bagaimana supaya penjilat munafik koruptor tuh matek kabeh santai tentang apa kayak arahkan ke sana kayak ngapain pamer-pamer ke YouTuber. Yang dukun-dukun sakti itu. Keluarkan kesaktianmu untuk bantu Indonesia ini keluar gitu loh. Dari krisis moral ini, krisis kebohongan ini. Udah pemimpinnya bohong, negerinya penuh dengan kebohongan, kamu muncul jadi dukun bohong juga. Nyelai zaman kamu itu. Nggak ada Mas Arifin, nggak ada ilmu kebal itu, nggak ada. Walaupun ada itu sana di ujung-ujung pedalaman yang nggak punya WA itu loh. Wah itu ada itu ilmu kebal itu. Ya. Itu dengan sikon kepentingan dia untuk menyelamatkan diri. Entah hikmah, entah kejawen. Karena gimana ya, wong ini sunatullahnya ini kalau diiris luka kok Mas. Sunatullah ini Mas, sistem ini baku dari Allah ini. Diiris ya luka. Kalau diiris gak luka berarti ada sunatullah yang dilanggar Mas. Ngono loh, ada sunatullah, ada mantra-mantra, ada raja-raja yang dilanggar gitu kan. Jadi nggak usah lah. Saya bukan bermaksud menghina ya, jangan salah paham ya. Dan jangan dipotong video ini, jangan. Apa sih manfaatnya ilmu kebal itu Mas? Paling mentok jadi security Mas, seandainya ada. Paling mentok jadi bodyguard. Tapi kalau dulu ilmu kebal kan untuk perang. Wallahi, iya, paham. Tapi arah saya nggak ke sana Mas, arah saya nggak sana. Sekarang dibutuhkan itu bukan ilmu kebal. Yang dibutuhkan itu orang yang sistem. Iya, orang yang berpikir revolusi untuk sama-sama membantu negeri ini keluar dari krisis moral ini loh, krisis ekonomi, krisis kebohongan ini loh. Malu ya, sekali lagi malu ya Allah, malu. Sudah tutup ya. Tapi terserah Mas, ngapain kita juga ngelarang-larang. Tapi nggak apa-apa Gus, kita kan konten untuk mencerdaskan dan edukasi Gus gitu. Kan kita ingat itu Gus, kalau saya waktu ya ngaji-ngaji langgar, lek mbah-mbahku nandur jati le, tapi sing panen anak putuku, kan orang tua-tua dulu gitu Gus. Nah sekarang kan kita krisis dengan pola pikir orang-orang seperti itu. Gak gelem nandur jati Gus, dilek-lek dhewe sak godhonge saiki kan gitu istilahnya. Kalau dulu kan nandur jati ben panen anak putuku. Kita ya itu tadi, degradasi moral di arah itu. Malah saya begini Mas, saya agak ini kayak terakhir tadi saya kelihatan sekilas. Siapa Dr. Richard ya? Ayo, siapa yang punya ilmu kebal ke sini? Tak kasih 100 juta satu orang. Nah, itu kan apa ya? Kalau mau dilihat negatif kan negatif juga itu Mas ya kan? Itu kan paribasannya kan ngece gitu kan. Kalau kita itu iya 100 juta, kalau 10 orang kan sudah 1 miliar. Nah, itu kan kalau bahasa Jawanya kan kalian itu sedang diece gitu loh. Kalian itu sedang direndahkan tapi kalian nggak sadar. Kambing hitam. Coba ada ngaku Habib Jindan, siapa itu pengacara dukun. Coba lihat puter video waktu podcast. Kamu aja sudah digini-ginikan tuh sama dokter itu. Wajahmu ditunjuk-tunjuk, tak tusuk sama jarum aboket. Kalau nggak tembus tak kasih iPhone. iPhone tuh berapa harganya? Harga dirimu senilai iPhone itu. Tapi bukan iPhone-nya, dengan tangannya Dr. Richard gini-gini ke kamu itu udah nggak ada nilainya, kamu itu sudah. Itu loh maksud saya Gus, kalau kita ini
masuk ke dunia entertain seperti itu, kita ini jatuh, Gus. Saya walaupun punya ilmu kebal sekalipun seandainya nggak paten 100 juta, Mas Udin, lah ngapain Mas Arifin? Seandainya saya punya ilmu kebal sekalipun, nggak tergiur, karena ilmu kebal bukan untuk dipertontonkan, bukan untuk dipamer-pamerkan dengan cara yang seperti itu, apalagi ditukar dengan uang 100 juta. Naudzubillah min dzalik. Miris. Sudahlah, sudahi ya, sudahi. Wong pesulap merah juga misi visinya membongkar trik perdukunan, dan yang dibongkar itu memang realitanya memang banyak kiai yang buka dukun, buka praktek dukun, menipu umatnya, pakai trik-trik itu kan wajar, dan ini kan dunia memang harus berubah. Dulu kita usaha wartel, sukses Mas. Begitu handphone masuk, era handphone masuk, gulung tikar wartelnya. Masa mau demo sama pabrik handphonenya? Dinamisnya. Gara-gara handphone ini wartelku bangkrut. Ini gara-gara Marcel ini praktek dukunku nggak payu gitu dah. Nggak bisa, dunia memang harus berubah. Lawan perubahan ini. Dan kamu bersyukur sama Marcel sebenarnya gitu. Mungkin lewat Marcel ini Allah ingin menghentikan tipu muslihatmu, menghentikan rezeki harammu, sama Marcel ini dibongkar trikmu. Kan kamu berpikirnya begitu harusnya. Bukan malah melawan, memang kamu penipu. Dan ingat Mas Arifin ya, jangan salah ya, kamu ingat ya. Kalau kamu tetap memaksa di dalam kedzaliman ini, kebohongan ini, pasien yang dulu-dulu pernah kamu tipu, dia akan bersuara nanti, hati-hati. Oh ya, konsekuensi. Ada pasien Mas, kalau ketipu dukun di YouTube itu 1 juta, dia diem. 2 juta, diem. 5 juta, diem. 10 juta, dia beli sikep, jimat, sabuk, keris, ke dukun 10 juta. Dan dia ketipu, dia diem Mas, karena malu Mas. Malu ketipu dukun 10 juta, dia memilih diem. Tapi kalau kamu terus angkuh seperti ini, tidak menutup kemungkinan orang-orang yang selama ini diem, dia akan bersuara nanti. Karena bahaya kamu. Mumpung oke konco ya Gus. Iya, karena dia akan girohnya terpanggil. Viral. Waduh, ini kalau aku diem terus ini makin banyak nanti korban-korban seperti aku ini. Oh, bersuara. Dia korbankan egonya, dia korbankan kehormatannya, dia bersuara, mati kamu. Betul. Jangan enak-enak kamu, sudah. Kamu lupa ya, kamu pasti lupa. Ada puluhan pasien yang pernah kamu tipu. Kamu lupa karena mereka nggak bersuara, karena mereka malu. Orang pinter kok datang ke dukun, ya kan mereka malu. Tapi kalau kamu seperti ini terus, dia akan bersuara suatu saat. Habis kamu. Nah, wong loro lho Gus nggih. Wong loro lumpuh ditipu lho ya Allah. Yang terakhir sebagai menutup, mumpung saya ingat. Kemarin masih ingat video kita yang kapan itu, yang bahas soal ridho Allah itu. Oh nggih. Ya kan, ridho Allah. Nih, mumpung saya ingat. Ini saya bukan jualan. Saya ini mencari ridhonya Allah kalau Anda mau. Mas, ada loh orang yang katarak, kacamata tebel, nanti tak tampilkan videonya ya. Tebel Mas, kemana-mana berobat gak sembuh. Berobat ke kita, ya kita kan cari ridhonya Allah, nggak aneh-aneh ya, kita kasih madu Mas. Kebetulan kita punya kebun madu, ya kan, ditetesi sama madu, tes. Sembuh Mas kataraknya. Harganya cuma 200.000, nggak sampai 10 juta. Terus ada stroke Mas, alhamdulillah habis berapa botol sembuh. Tak tampilkan semua videonya nanti sebagai testimoni. Terus yang terakhir hamil, berumah tangga nggak hamil-hamil, ikhtiar mencari ridhonya Allah, nggak aneh-aneh, minum madu GN, sekarang hamil. Loh, yang seperti ini kalian nggak maunya harus ditipu gitu ya? Hanya cukup 200.000, 150.000 itu pun beli madu, ikhtiar. Ya, madunya sudah dikasih doa, ya kan? Terus kamu minum, dan itu ada testimoninya, banyak testimoninya. Cuma nanti tak tampilkan 3 saja. Dek Nur, tolong tampilkan ya. Ini untuk perbandingan. Ya kan? Saya nggak merusak akidahmu, saya nggak menipu uangmu, saya nggak menjamah-jamah istrimu, anakmu, saya nggak ngobok-ngobok rumahmu, ya kan? Saya sama-sama mencari ridhonya Allah. Ini loh coba ikhtiar, kan Allah yang ngasih sembuh nih. 150.000, paling mahal 200.000. Itu sudah termasuk ongkos kirim. Dan sembuh.
Lu ini orang sih mikir 1000 kali, memang maunya harus ditipu kalian tuh memang ya. Memang kalau dikasih keris 10 juta itu baru kalian seneng memang. Keris 10 juta. Wes Mas. Ini kan emosi lek kula mboten cegat iki. Pun nggih Gus nggih. Nggih, udah 30 menit lebih. Apa Mas? Nggih. Ada pertanyaan mboten? Wes, cukup sudah 39. Nggih pun, alhamdulillah matur sembah nuwun Gus Nur sudah mau menjawab dan mengedukasi. Oh ya, sebentar. Siapa sih nama aslinya pesulap merah itu? Marcel ya? Marcel. Nah. Ya, Marcel teruskan, kiprahmu teruskan dan insya Allah seandainya kamu mati pun mati syahid, Marcel ya. Kamu harus mati di santet dukun, kamu mati dalam perjuangan melawan dukun itu, insya Allah kamu syahid ya. Teruskan, nggak masalah. Ya, kita mau jalur hukum siap, mau jalur spiritual siap, mau jalur karomah siap, nggak ada masalah. Masya Allah. Jadi teruskan. Wes Mas, iki koyo emosi kok tertutupan wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, dulur-dulur hamba Allah yang dimuliakan Allah, kula nyuwun doa restu, mohon doa restu. Hari ini dimulai pembangunan masjid ya, yang insya Allah masjid ini akan aktif 24 jam insya Allah. Pokoknya lancar 2 lantai ini, bismillah ya, bismillah. Moga bersinergi doa ya, selipkan doa di dalam sholatmu ya Allah, mudah-mudahan masjid ini masjid yang akan hidup 24 jam ini mudah-mudahan kau berikan kelancaran ya Allah gitu ya. Nah, kalau ada lebih rezeki, ingat oh iya ya, ada Masjid Karomah 13. Nah, seperti biasa nanti boleh dimasukkan ke rekening donaturnya, itu boleh nanti seperti biasa, Bank Muamalat 83100387336. Konfirmasinya 821082134333317. Begitu ya saudaraku ya, saya melaporkan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 dari Desa Kelampok.